bagaimana kabar kalian pada hari ini? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat, ceria selalu, dan tetap semangat dalam belajar. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang materi kelas 6, tema 1, subtema 1, perkembangbiakan pada makhluk hidup. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangan makhluk hidup bersama dengan Bu Riri, anak-anak. Masih ingat kan anak-anak kalian apa tujuan makhluk hidup itu berkembang biak? Ya betul, tujuannya itu adalah antara lain melestarikan makhluk hidup itu sendiri dari jenisnya serta agar tidak punah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hanya tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Seperti yang kita ketahui anak-anak, pada tumbuhan kita mengenal dua perkembangbiakan, yaitu vegetatif dan generatif. Pada pertemuan kali ini yang akan Ibu bahas adalah perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Mari kita lihat. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tanaman anak-anak ada dua, yaitu generatif atau kita sebut dengan kawin. Yang satunya lagi adalah perkembangbiakan vegetatif atau tidak kawin. Sekarang mari kita lihat apa toh perkembangbiakan generatif itu. Perkembangbiakan generatif atau kawin adalah perkembangbiakan yang dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Sedangkan penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan terjadi pada bunga dan biji. Anak-anak, sekarang mari kita amati bagian-bagian bunga sebagai berikut. Bunga yang ada di sekeliling kalian, nanti kita lihat, kita cocokkan ya, ada apa saja atau bagian-bagian bunga yang kita lihat setiap hari. Nah, bagus-bagus bukan? Kita bisa melihat beraneka macam bunga yang warnanya banyak sekali. Setelah itu mari kita menuju ke fungsi dari bagian-bagian bunga anak-anak. Adapun setiap bagian dari bunga yang telah kita lihat tadi memiliki fungsi yang berbeda-beda. 1. Tangkai bunga adalah bagian bunga yang menghubungkan bunga dengan batang tumbuhan. Dilanjutkan dengan dasar bunga. Dasar bunga adalah bagian ujung bunga yang melekat dan bertumpu pada mahkota bunga. Kelopak bunga adalah bagian bunga yang berfungsi untuk melindungi dan menyelimuti mahkota saat masih kuncup. Sedangkan mahkota bunga adalah bagian bunga yang paling indah, memiliki beraneka ragam warna yang menarik. Benang sari adalah alat kelamin jantan dan bunga pada bunga, sedangkan putik adalah alat kelamin betina pada bunga. Berdasarkan kelompokan bunga, bagian bunga dibedakan dua. Ada bunga yang lengkap dan ada bunga yang tidak lengkap. Sekarang apa toh bunga lengkap itu? Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki semua bagian bunga seperti kelopak, mahkota, dan putik. Kita bisa melihat di sekitar kita, contohnya adalah bunga mawar, bunga melati, dan bunga sepatu. Sedangkan bunga yang tidak lengkap itu bagaimana? Bunga yang tidak lengkap tidak memiliki salah satu atau lebih bagian bunga. Contohnya kita bisa melihat pada bunga bougainville. Selanjutnya anak-anak, berdasarkan kelengkapan alat kelaminnya, bunga dibedakan menjadi dua, yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Adapun ciri-ciri dari bunga sempurna adalah bunga yang memiliki putik dan benang sari. Bunga ini disebut juga dengan bunga hermafrodit. Kita bisa menjumpai pada bunga kacang, bunga mangga, dan bunga jambu. Sedangkan bunga yang tidak sempurna maksudnya adalah bunga yang hanya memiliki salah satu alat kelamin saja. Contoh bunga jantan itu adalah bunga malai pada jagung dan manggar pada kelapa. Sedangkan contoh bunga betina adalah tongkol dari jagung itu sendiri. Nah anak-anak, selanjutnya kita pelajari tentang biji. Biji adalah bagian tumbuhan yang dibentuk dari hasil pembuahan bakal biji. Biji dapat tumbuh menjadi tanaman baru jika ada di lingkungan yang sesuai. Berdasarkan letak bakal bijinya, tumbuhan biji dibagi menjadi dua. 1. Tumbuhan biji terbuka. 2. Tumbuhan biji tertutup. Tumbuhan biji terbuka adalah bakal biji tidak dilindungi oleh daun buah. Contohnya adalah melinjo.
pakis haji, dan pinus. Sedangkan tumbuhan biji tertutup maksudnya adalah bakal biji dilindungi oleh daun buah. Seperti yang telah pernah kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari, kita juga melihat tumbuhan biji tertutup dibedakan juga menjadi dua. Tumbuhan berkeping satu atau disebut juga dengan monokotil. Ciri-cirinya adalah akarnya serabut dan batangnya tidak berkambium. Kalian bisa mendapatinya pada tanaman jagung, tebu, dan padi. Sedangkan yang selanjutnya adalah tumbuhan berkeping dua atau dikotil. Ciri-cirinya berakar tunggang dan batang berkambium. Contohnya pohon mangga, pohon jeruk, ubi kayu, cabai, tomat, dan kacang-kacangan. Setelah kita membahas tentang biji, mari kita belajar bersama tentang perbedaan dari penyerbukan dan pembuahan anak-anak. Apa itu penyerbukan itu? Penyerbukan yaitu merupakan serbuk sari polen dari kepala putik ke putik. Penyerbukan merupakan peristiwa jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Sedangkan pembuahan anak-anak merupakan meleburnya sel telur dengan sel sperma. Penyerbukan dan pembuahan berlangsung pada bunga. Setelah pembuahan, bunga akan berkembang menjadi buah. Dalam kehidupan sehari-hari kita melihat banyak aneka macam tanaman yang ada di sekeliling kita. Setiap tanaman mempunyai cara penyerbukan yang berbeda anak-anak. Adapun macam-macam penyerbukan adalah sebagai berikut. Berdasarkan serbuk sari, penyerbukan sendiri atau autogami, serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Ada penyerbukan tetangga, di mana serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain, tetapi kedua bunga itu masih satu pohon. Yang ketiga, penyerbukan silang. Serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon, tetapi masih satu jenis. Yang terakhir, penyerbukan bastar. Serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon dan tidak jenis tapi masih satu famili. Itu tadi macam-macam penyerbukan anak-anak. Nanti gambarnya bisa kalian lihat pada slide berikut. Selain macam-macam penyerbukan, kita juga belajar tentang proses penyerbukan tanaman memerlukan bantuan. Berikut adalah berdasarkan perantaranya. Penyerbukan dengan bantuan air atau kita sebut hidrogami terjadi pada ganggang air anak-anak. Kedua, anemogami atau penyerbukan dengan bantuan angin. Bisa kalian lihat terjadi pada rumput, jagung, dan padi. Yang ketiga, zodiogami atau penyerbukan dengan bantuan hewan terjadi pada bunga jambu, bunga jeruk, bunga pepaya, dan bunga kacang. Kemudian dilanjut dengan penyerbukan dengan bantuan manusia atau kita sebut dengan antropogami yang terjadi pada tanaman vanili. Nah, anak-anak bisa lihat gambarnya. Bagaimana anak-anak? Menarik bukan? Dengan belajar di lingkungan sekitar kita, kita melihat kita banyak sekali memperoleh ilmu yang bermanfaat. Nah, anak-anak, silahkan dipelajari. Apa yang kamu dapat dari pelajaran hari ini? Menarik bukan? Demikian anak-anak semua, kita telah belajar tentang kegiatan generasi. Semoga pembelajaran kali ini mempunyai manfaat untuk anak-anak semua. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih anak-anakku semua.